Pagi itu udara di desa Wonosari dinginnya seperti menggigit. Kabut turun sampai menutupi setengah lapangan balai desa. Beberapa pemuda yang baru datang untuk kuliah kerja nyata, KKN, sibuk menyeret koper dan kardus bekal mereka. Ada yang tertawa-tawa, ada yang langsung mencari colokan listrik untuk mengecas ponsel, dan ada pula yang terlihat bengong, mungkin sedang mencerna kenyataan bahwa 3 bulan ke depan mereka akan hidup jauh dari kota. Raka berdiri agak di pinggir, memeluk kedua lengannya. Jaket abu-abu yang dia kenakan rasanya tidak cukup menghalau dingin. Matanya sibuk mengamati keramaian. Dia mencari kepala desa yang akan memimpin rapat pembagian kelompok. Namun, sesuatu yang lain menarik pandangannya. Seseorang. Langkah Raka mendadak kaku. Itu Maya. Perempuan itu berdiri tak jauh darinya, membawa ransel besar di punggung. Rambut hitamnya dikepang sederhana, wajahnya sedikit pucat, tapi matanya masih sama seperti 5 tahun lalu, tenang tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Raka mengerjap, memastikan penglihatannya. Bukan mungkin, tapi benar-benar Maya, gumamnya, nyaris tanpa suara. Maya pun melihat ke arahnya. Hanya sepersekian detik tatapan itu terjadi, lalu dia cepat-cepat memalingkan wajah. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan, hanya tatapan datar yang singkat. Raka merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Banyak hal ingin dia katakan, tentang kepergiannya yang tiba-tiba, tentang malam terakhir mereka bertemu, tentang semua pertanyaan yang tak pernah terjawab. Tapi lidahnya seperti terkunci. Pak Darmo, kepala desa yang bertubuh tambun dan berkumis tebal, datang membawa map. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembagian kelompok KKN. Suaranya berat namun ramah. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang, dan akan ditempatkan di dusun yang berbeda. Raka berusaha fokus mendengar, tapi separuh pikirannya masih pada sosok Maya di ujung ruangan. Dia bahkan belum bisa memutuskan apakah pertemuan ini adalah kabar baik atau bencana. Kelompok pertama, Raka dan Maya, kata Pak Darmo. Raka mengangkat kepala, hampir refleks menatap Maya. Perempuan itu terlihat terkejut, tapi hanya sebentar. Dia kembali menatap lantai, seolah menerima keputusan itu tanpa banyak reaksi. Beberapa teman mereka mulai berbisik-bisik. Mungkin mereka merasa aneh karena melihat 2 orang ini bahkan tidak saling menyapa, padahal akan jadi partner selama KKN. Setelah pembagian kelompok selesai, Raka mendekati Maya di teras balai desa. Kita, satu kelompok, katanya pelan. Iya, saya dengar, jawab Maya singkat. Nada suaranya datar, tanpa nada marah, tapi juga tanpa kehangatan. Raka terdiam beberapa detik. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Kamu, kabarnya baik. Maya hanya mengangguk kecil. Kita berangkat ke rumah penampungan, Pak Darmo sudah siapkan tempatnya. Percakapan berhenti di situ. Raka hanya bisa mengangguk, lalu mengikuti langkah Maya. Ada jarak 2 langkah di antara mereka, jarak yang terasa lebih lebar daripada 5 tahun waktu yang memisahkan mereka sebelumnya. Rumah penampungan mereka berada di tepi sawah, dindingnya dari papan kayu, atapnya seng. Sederhana, tapi cukup layak untuk ditempati 2 orang. Di teras, sudah ada 2 cangkir teh hangat yang disiapkan warga. Uapnya mengepul, mengundang siapapun yang kedinginan untuk segera duduk dan menyeruput. Raka mencoba mencairkan suasana. Kamu ingat enggak? Dulu kita pernah lewat desa seperti ini, waktu perjalanan ke... Aku mau bersihin barang, potong Maya cepat. Dia masuk ke kamar tanpa menoleh. Raka menghela napas. Tidak mudah, pikirnya. Dia ingin sekali menanyakan alasan Maya menghilang, tapi sepertinya bukan sekarang waktunya. Kalau dia memaksa, mungkin pintu yang sedikit terbuka itu akan tertutup rapat lagi. Malam pertama mereka di desa cukup sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Raka duduk di teras, memandangi langit penuh bintang, sesuatu yang jarang dia lihat di kota. Maya keluar membawa segelas air putih. Dia tidak duduk, hanya berdiri sambil memandang sawah yang gelap.
Besok kita mulai survei rumah warga, katanya pelan. Pak Darmo mau kita bantu pendataan penduduk di dusun sebelah. Baik, jawab Raka. Dia ingin menambahkan kalimat lain, sesuatu yang lebih personal. Tapi Maya sudah berbalik masuk lagi. Ada sesuatu yang aneh, pikir Raka. Bukan hanya soal Maya yang tiba-tiba muncul setelah 5 tahun, tapi juga bagaimana dia tampak terlalu berhati-hati dalam berbicara. Seolah setiap kata yang keluar sudah disaring dengan ketat. Keesokan paginya, mereka berjalan menuju dusun sebelah. Jalan tanah yang becek membuat sepatu mereka cepat kotor. Beberapa anak desa berlari sambil tertawa, menyalip mereka. Raka mencoba mengajak bicara. Kamu betah tinggal di sini? Biasa saja, jawab Maya tanpa menoleh. Yang penting kerjaannya selesai. Kerjaan, atau KKN ini? Tanya Raka. Maya berhenti sebentar, lalu menatap Raka dengan mata yang sulit dibaca. Dua-duanya. Raka menelan kata-kata yang sempat ada di ujung lidahnya. Dia tahu, Maya sedang membangun benteng. Dan benteng itu tidak akan runtuh hanya dengan obrolan ringan. Di dusun, mereka bertemu warga yang ramah. Seorang ibu tua menawari pisang rebus. Seorang bapak memanggil mereka untuk duduk di bel-bel bambu. Maya sopan meladeni semua sapaan, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada tawa lepas seperti dulu. Tidak ada cerita panjang yang mengalir begitu saja. Raka memperhatikan. Setiap kali warga menanyakan apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya, Maya selalu menjawab dengan singkat, "Iya, pernah kenal." Tidak lebih, tidak kurang. Seolah hubungan mereka hanya sekadar kenalan lama. Sore itu, setelah pekerjaan selesai, mereka berjalan pulang melewati jalan setapak di pinggir hutan kecil. Matahari mulai turun, cahayanya menyelinap di sela dedaunan, membuat bayangan panjang di tanah. Raka memberanikan diri. Maya, aku nggak mau pura-pura nggak kenal kamu. Kita pernah, lebih dari sekadar teman, kan? Maya berhenti berjalan. Dia menatap Raka. Kali ini agak lama. Raka, kita di sini untuk KKN. Nggak usah bahas masa lalu. Tapi, itu penting buatku. Buatku tidak, jawab Maya tegas, lalu kembali melangkah. Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup di hadapan Raka. Tapi entah kenapa, dia merasa di balik pintu itu, masih ada sesuatu yang Maya sembunyikan. Sesuatu yang bahkan lebih besar dari sekadar alasan kepergiannya dulu. Malam itu Raka sulit tidur. Di ranjangnya yang sederhana, dia memikirkan kembali semua momen hari ini. Pertemuan di balai desa yang kaku, percakapan singkat di teras, dan tatapan Maya di jalan setapak tadi. Dia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. 5 tahun hilang tanpa kabar. Lalu tiba-tiba mereka dipertemukan di desa terpencil untuk bekerja sama selama 3 bulan? Itu terlalu tepat waktunya untuk disebut kebetulan. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya mengangkat ketika Raka dan Maya keluar dari rumah penampungan. Udara dingin bercampur aroma tanah basah, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan. Jalan desa yang semalam becek, kini mulai mengeras kembali. Di kiri kanan, sawah membentang luas, airnya memantulkan sisa cahaya matahari yang perlahan muncul. Pak Darmo sudah menunggu mereka di balai desa. Hari ini saya mau kalian ikut saya berkeliling. Biar kenal wilayah sini, sekalian saya kenalkan ke warga, katanya sambil memanggul tas kulit usang yang entah sudah berumur berapa tahun. Raka mengangguk. Maya juga mengangguk, tapi matanya tidak fokus ke Pak Darmo. Dia malah menatap jauh ke arah hutan di belakang desa. Sekilas, wajahnya seperti menyimpan kenangan yang tidak ingin dia tunjukkan. Dusun-dusun di desa Wonosari terhubung dengan jalan setapak. Beberapa sudah dicor semen, tapi banyak yang masih berupa tanah. Sepanjang perjalanan, mereka berpapasan dengan warga yang tersenyum ramah, menyapa dengan bahasa Jawa halus. Anak-anak kecil menjerit kegirangan melihat Mbak Mas Kota datang. Ini loh, Raka, Maya, kata Pak Darmo sambil menunjuk ke arah rumah panggung tua di tepi jalan. Punya Mbah Sarni. Beliau itu yang paling tua di dusun ini. Nanti kalau butuh cerita sejarah desa,
Tanyalah ke beliau. Mbah Sarni keluar sambil membawa sapu lidi. Tubuhnya bungkuk, tapi matanya tajam. Loh, ini anaknya siapa? Baru datang kemarin, ya? Iya, Mbah. Mereka KKN di sini, jawab Pak Darmo. Mbah Sarni tersenyum lebar ke Raka, tapi ketika matanya beralih ke Maya, senyumnya sedikit menurun. Dia diam beberapa detik, seolah mengenali wajah itu. Kamu, ujarnya pelan. Dulu pernah di sini, ya? Maya terlihat kaget. Dia buru-buru menunduk. Mungkin Mbah salah orang. Mbah Sarni tidak membantah, tapi tatapan matanya seperti berkata lain. Raka memperhatikan itu, menaruhnya di sudut pikirannya. Hari semakin siang. Setelah melewati kebun kopi dan beberapa rumah warga, mereka tiba di tepi sungai. Airnya jernih, mengalir deras di antara batu-batu besar. Anak-anak mandi sambil tertawa, melompat dari batu ke batu. Pak Darmo menunjuk ke seberang sungai. Itu Dusun Kedung Jati. Di sana ada cerita yang unik, tapi nanti saja saya ceritakan. Dia tersenyum misterius, lalu mengajak mereka kembali. Raka penasaran, tapi sebelum dia sempat bertanya, Maya berjalan lebih cepat, seolah ingin menghindari pembicaraan itu. Lagi-lagi, ada reaksi aneh darinya setiap sesuatu yang berhubungan dengan desa ini dibahas. Sore harinya, ketika mereka duduk di teras rumah penampungan sambil menyusun data warga yang tadi mereka catat, datanglah seorang pemuda desa bernama Seno. Dia membawa 2 kantong plastik berisi ubi rebus dan kacang tanah. Saya titip ini dari Bu Warti, katanya ramah. Katanya untuk bekal kalian kerja. Raka mengucapkan terima kasih. Seno lalu duduk di tangga teras, ikut mengobrol. Dia bercerita banyak tentang kehidupan desa, tentang pasar yang hanya buka setiap Senin dan Kamis, tentang lomba panjat pinang saat 17 Agustus, dan tentang cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba, Seno menatap Maya. Mbak Maya, saya kayaknya pernah lihat Mbak di sini, tapi lama sekali. Mungkin 10 tahun lalu. Maya menegakkan punggungnya. Mungkin mirip saja, Mas. Seno tersenyum, tapi matanya menyipit, mencoba mengingat. Iya ya, tapi kalau nggak salah, waktu itu ada anak perempuan yang mirip banget sama Mbak. Dia sering main di tepi sungai Kedung Jati. Maya buru-buru berdiri. Aku mau ke dapur, katanya, lalu menghilang ke dalam rumah. Seno menatap Raka, lalu tersenyum canggung. Ah, mungkin salah orang. Tapi Raka tahu, 2 orang hari ini sudah mengatakan hal yang sama, Mbah Sarni dan Seno. Dan dua-duanya melihat sesuatu yang tidak ingin Maya akui. Malamnya, listrik di desa mati selama setengah jam. Mereka duduk di teras dengan cahaya lampu minyak. Suara serangga mengisi keheningan. Raka membuka pembicaraan pelan. Maya, orang-orang di sini sepertinya mengenal kamu. Maya tidak langsung menjawab. Dia menatap lampu minyak itu lama, seolah pikirannya melayang entah kemana. Raka, desa ini punya banyak cerita. Gak semua orang ingin mengingatnya. Kamu salah satunya. Maya menoleh, tatapannya tajam tapi lelah. Kita di sini untuk KKN. Fokus saja ke pekerjaan kita. Raka mengangguk, tapi dalam hati, rasa penasarannya justru semakin kuat. Keesokan harinya, Pak Darmo mengajak mereka ke Dusun Kedung Jati, dusun yang kemarin hanya mereka lihat dari seberang sungai. Perjalanannya cukup jauh, melewati jembatan bambu yang bergoyang saat diinjak. Maya berjalan paling belakang, langkahnya pelan, seolah enggan sampai. Dusun Kedung Jati tampak lebih sepi dibanding dusun lain. Rumah-rumahnya berjauhan, banyak kebun di antaranya. Warga yang mereka temui ramah, tapi ada semacam kewaspadaan dalam tatapan mereka. Seorang bapak tua yang mereka temui di kebun bertanya, "Anak perempuan ini, bukan dari sini?" sambil menunjuk Maya. "Bukan, Pak," jawab Maya cepat. Lalu, tanpa menunggu percakapan berlanjut, dia berpura-pura sibuk memotret tanaman untuk laporan. Pak Darmo tertawa kecil.
Tapi suaranya seperti mengandung sesuatu yang Raka belum mengerti. Ah, sudah, nanti juga mereka kenal. Saat mereka kembali, Raka mencoba mengajak bicara lagi. Kenapa kamu selalu menghindar setiap ada orang yang merasa mengenal kamu di sini? Maya menarik napas panjang. Raka, tidak semua masa lalu pantas diceritakan. Beberapa lebih baik disimpan. Tapi orang-orang di sini tidak lupa, balas Raka. Maya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, justru itu masalahnya. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Bukan karena dia mengerti, tapi karena dia semakin tidak mengerti. Di malam yang sama, Raka mendengar suara Maya berbicara di luar rumah. Dia mengintip dari jendela. Maya sedang berbicara dengan Pak Darmo. Mereka berdua bicara pelan, tapi dari potongan kalimat yang tertangkap, Raka mendengar kata-kata seperti, jangan sampai dia tahu, dan masih belum aman. Itu cukup membuat Raka sulit tidur malam itu. Desa ini memang indah, tapi jelas menyimpan sesuatu. Dan rahasia itu entah kenapa, berputar di sekitar Maya. Hari ketiga KKN dimulai dengan suara ayam jantan yang seperti sengaja berkokok tepat di telinga Raka. Dia membuka mata, menatap langit-langit kayu rumah penampungan, lalu mendengar suara panci beradu dari dapur. Maya sudah bangun. Ketika Raka keluar, Maya sedang menyiapkan teh hangat dan singkong rebus di meja kayu kecil. Kita ada jadwal kerja bakti di Dusun Tengah, kata Maya tanpa menoleh. Pak Darmo mau kita bantu warga memperbaiki saluran irigasi. Raka mengangguk. Baik, kita berangkat jam berapa? Setelah sarapan. Jawaban singkat seperti biasa, tapi setidaknya kali ini tidak dingin. Dusun Tengah terletak sekitar 2 km dari rumah penampungan. Jalan menuju ke sana melewati pematang sawah yang hijau. Udara pagi segar, dan aroma padi yang baru tumbuh terasa menenangkan. Warga sudah berkumpul di dekat saluran air. Beberapa membawa cangkul, ember, dan karung goni. Pak Darmo menyambut mereka. Nah, ini Raka sama Maya. Hari ini kita gotong royong bersihkan saluran. Air dari sungai kemarin sempat tersumbat ranting dan lumpur. Kerja dimulai. Raka terjun ke parit, mengangkat lumpur dengan cangkul, sementara Maya membantu mengumpulkan ranting dan sampah. Awalnya, Maya bekerja tanpa banyak bicara, tapi setelah beberapa warga mengajak bercanda, dia mulai tersenyum kecil. Seorang ibu parubaya, Bu Minah, berkata sambil menyeka keringat, Bak Maya ini mirip anak saya yang merantau ke kota. Kalau pulang, wajahnya juga bersinar kena matahari begini. Maya tersenyum. Mungkin karena kita sama-sama dari desa, Bu. Percakapan itu singkat, tapi Raka melihatnya seperti retakan kecil di tembok yang selama ini Maya bangun. Siang harinya, kerja bakti selesai. Warga menggelar tikar di bawah pohon beringin besar dan mengeluarkan bekal masing-masing. Ada nasi jagung, sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi yang aromanya langsung menyerang hidung. Raka duduk di samping Maya, berbagi tempat di tikar bambu. Saat makan, dia berbisik pelan, ternyata kamu bisa juga senyum kalau mau. Maya menoleh sebentar, pura-pura tidak mendengar, lalu kembali makan. Tapi Raka tahu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Beberapa hari berikutnya, mereka mendapat misi baru, membantu kelompok ibu-ibu desa mengajar anak-anak di Taman Baca Wonosari. Bangunan itu kecil, berdinding bambu, tapi raknya penuh buku sumbangan dari berbagai relawan. Raka bertugas memperbaiki rak yang miring, sementara Maya membantu anak-anak membaca cerita bergambar. Awalnya, Maya tampak kaku, tapi lama-lama dia duduk di lantai bersama mereka, membacakan cerita dengan suara pelan namun hangat. Raka yang memperbaiki rak sambil mengamati, tersenyum melihat perubahan itu. Anak-anak tertawa setiap kali Maya membacakan bagian lucu, bahkan ada yang langsung memeluknya setelah selesai. Seusai kegiatan, Raka berkata, "Kamu cocok jadi guru." Maya menjawab sambil merapikan buku, "Kalau cuma sehari-sehari, mungkin iya. Tapi kalau selamanya, belum tentu." Jawaban itu singkat,
tapi nadanya lebih lembut dibanding sebelumnya. Perubahan itu semakin terasa saat mereka diminta membantu Pak Darmo mengurus program sumur bersih di Dusun Barat. Dusun itu sering kekurangan air bersih di musim kemarau, jadi mereka harus melakukan pendataan jumlah warga dan sumber air. Mereka berdua berjalan dari rumah ke rumah, membawa formulir. Di setiap rumah, Maya berbicara sopan, mencatat kebutuhan warga, dan bahkan ikut menimba air untuk melihat kualitasnya. Di satu rumah, seorang nenek bernama Mbah Paiman bercerita tentang kesulitannya saat musim kering. Kadang harus jalan 1 kilometer cuma buat ambil seember air. "Nak," katanya. Maya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, "Mbah, nanti kita coba cari solusi bareng. Kalau bukan tahun ini, semoga tahun depan sudah ada perubahan." Mbah Paiman memegang tangan Maya, matanya berkaca-kaca. "Mbak ini baik sekali. Mengingatkan saya pada anak perempuan yang dulu tinggal di sini." Maya hanya tersenyum tipis, tapi tidak membantah seperti biasanya. Raka yang melihat itu, semakin yakin, Maya memang punya hubungan khusus dengan desa ini. Malamnya, di teras rumah, Raka memberanikan diri. "Beberapa hari ini kamu kelihatan beda. Lebih terbuka." Maya menatap jauh ke arah sawah yang gelap. "Kadang, tempat ini mengingatkan aku pada hal-hal yang ingin kulupakan. Tapi di sisi lain, ada juga kenangan yang rasanya sayang kalau hilang." "Kenangan yang baik?" tanya Raka. Maya tidak langsung menjawab. "Campur. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi, semakin lama di sini, aku mulai ingat kenapa dulu aku pernah betah di desa." Itu adalah pengakuan kecil, tapi bagi Raka, itu sudah cukup untuk menandai bahwa pintu yang tertutup mulai sedikit terbuka. Hari demi hari, misi mereka di desa membuat interaksi semakin lancar. Mereka belajar menanam cabai di kebun warga, membantu lomba masak antar RT, bahkan ikut ronda malam. Di salah satu ronda malam, saat duduk di pos jaga sambil minum kopi panas, Raka berkata, "Kalau begini terus, 3 bulan nanti kita pulang dengan banyak cerita." Maya menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Mungkin, tapi belum tentu semua cerita bisa diceritakan." Jawaban itu mengandung tanda tanya besar, tapi kali ini Raka tidak memaksa. Dia tahu, semakin mereka bekerja bersama, semakin besar kemungkinan Maya akan membuka diri sepenuhnya. Dan di lubuk hati Raka, ada rasa percaya. Rahasia yang Maya simpan, cepat atau lambat, akan muncul ke permukaan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Butir-butirnya jatuh rapat, membuat udara desa Wonosari semakin dingin. Jalan tanah berubah licin, dan suara hujan di atap seng rumah penampungan terdengar seperti genderang yang dipukul terus-menerus. Raka duduk di teras, menatap kabut yang mulai menyelimuti sawah. Maya berada di dalam, merapikan data survei air bersih yang mereka kumpulkan seminggu terakhir. Pak Darmo datang dengan jas hujan plastik, menenteng 2 karung bibit cabai. "Raka, Maya, hari ini sepertinya kita nggak bisa ke kebun. Hujannya nggak bersahabat. Tapi sore nanti ada warga yang mau minta tolong. Masalah keluarga. Mungkin kalian bisa ikut, sekalian belajar mediasi." Raka mengangguk. Maya hanya menatap sebentar lalu kembali menunduk. Menjelang sore, hujan reda. Mereka bertiga berjalan ke rumah salah satu warga, Bu Sumi. Di sana sedang ada keributan kecil. Seorang ibu muda menangis, sementara seorang bapak duduk mematung di kursi bambu. Ternyata, masalahnya adalah soal utang yang menumpuk dan kesalahpahaman dengan keluarga pihak istri. Pak Darmo memimpin pembicaraan, mencoba menenangkan kedua pihak. Raka duduk di samping bapak itu, sementara Maya duduk di dekat ibu muda yang menangis. Awalnya Maya hanya mendengarkan. Tapi ketika ibu itu berkata, "Saya capek, Pak. Dulu waktu kecil, saya juga harus dengar orang tua bertengkar setiap hari. Sekarang saya takut anak saya ngalamin hal yang sama." Wajah Maya langsung berubah. Dia memegang tangan ibu itu. "Saya mengerti. Saya pernah di posisi kamu," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Raka yang duduk tidak jauh darinya, langsung menoleh.
Kata-kata itu bukan sekadar basa-basi, ada getaran yang nyata di suaranya. Setelah mediasi selesai dan suasana mereda, mereka berjalan pulang. Langit sudah mulai gelap, angin sore membawa aroma tanah basah. Raka berjalan di samping Maya, tidak langsung bicara, menunggu dia sendiri yang membuka topik. Tapi di tengah jalan, Maya tiba-tiba berkata, "Raka, kamu pernah dengar suara orang bertengkar setiap malam?" Raka terkejut dengan pertanyaannya. "Pernah. Dulu tetangga di rumah kontrakan sering begitu." "Aku hidup dengan itu sejak umur 7 tahun, kata Maya lirih. "Setiap malam, suara pecahan piring, teriakan, pintu dibanting. Kadang, aku harus menutup telinga dengan bantal biar bisa tidur." Langkah Raka melambat. "Itu orang tua kamu?" Maya mengangguk pelan. Ayah keras kepala, ibu penuh kemarahan. Gak pernah ada damai di rumah. Aku tumbuh dengan rasa takut yang gak hilang-hilang. Dia berhenti berjalan, menatap sawah yang mulai gelap. "Waktu remaja, aku sering kabur ke desa ini. Ada seorang keluarga yang mau menampung aku. Mereka baik, tapi sesuatu terjadi." "Apa?" tanya Raka hati-hati. Maya menarik napas panjang, matanya menerawang. "Satu malam, rumah itu kebakaran. Aku selamat, tapi mereka enggak. Aku merasa itu salahku, karena malam itu aku menyalakan lilin di kamar. Lilin itu jatuh waktu aku tertidur." Raka terdiam. Kata-kata Maya seperti memukul dadanya. Dia bisa membayangkan rasa bersalah yang membebani Maya sejak saat itu. "Itu alasan kamu meninggalkan kota dulu?" tanya Raka. Maya menggeleng. "Bukan. Itu cuma bagian dari ceritanya. Tapi setelah kejadian itu, aku nggak pernah mau kembali ke desa ini. Sampai sekarang." Malam itu mereka duduk di teras rumah penampungan. Suara jangkrik kembali terdengar, dan langit cerah setelah hujan. Raka memutuskan untuk berbicara. "Maya, aku nggak pernah tahu kamu punya masa lalu seberat itu." Maya tersenyum pahit. "Aku memang nggak pernah cerita, bahkan ke kamu. Dulu, aku pikir kalau aku simpan sendiri, semuanya akan hilang. Tapi ternyata enggak. Kalau kamu cerita dulu, mungkin aku bisa bantu," kata Raka. Maya menatapnya lama. "Raka, waktu itu kita masih terlalu muda. Aku nggak mau kamu ikut tenggelam dalam masalahku. Tapi kamu malah pergi tanpa penjelasan." Maya menghela napas. "Itu pilihan yang aku pikir terbaik. Kalau aku pergi, kamu nggak akan terlibat." "Terlibat apa?" Maya terdiam, lalu berdiri. "Belum saatnya kamu tahu." Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan lebih banyak pertanyaan di kepala Raka. Beberapa hari berikutnya, bayangan masa lalu itu tetap mengikuti Maya. Saat mereka membantu perbaikan pos ronda, seorang warga iseng bercanda tentang api unggun malam tahun baru, dan Maya langsung menolak ikut. Saat mereka lewat dekat rumah kosong yang hangus setengahnya, Maya buru-buru mempercepat langkah. Raka mulai mengerti. Setiap api, setiap suara teriakan, membawa Maya kembali ke malam itu. Dan rasa bersalah yang dia pikul, entah bagaimana, membuatnya menjaga jarak dari semua orang, termasuk Raka. Suatu malam, saat Raka bangun untuk mengambil air, dia mendengar Maya berbicara sendiri di teras. Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku nggak mau dia tahu, biar semua salahnya ada di aku." Raka berdiri di balik pintu, mendengarkan. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud, dia, selain dirinya. Tapi satu hal pasti, luka lama itu belum sembuh, dan mungkin alasan Maya menghilang dulu lebih rumit dari yang dia bayangkan. Hujan turun deras sejak sore, memukul atap daun kelapa kering di gubuk bambu mereka dengan suara tik-tik-tik yang menenangkan, tapi sekaligus membuat Maya cemas. Angin kencang membuat beberapa dinding anyaman bambu berderit, dan sesekali air merembes masuk dari celah-celah. Raka, yang sejak pagi bekerja di sawah, pulang basah kuyup, membawa sekeranjang singkong dan seikat sayuran. "Maaf ya, Maya.
Hujannya nggak berhenti, jadi nggak bisa bawa apa-apa lagi, ujarnya sambil menaruh keranjang di sudut dapur sederhana. Maya tersenyum kecil, walau hatinya sedikit gelisah. Ia tak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Di kota, ia tinggal di apartemen dengan kaca tebal dan pemanas ruangan. Kini, satu-satunya yang menghalangi badai hanyalah dinding bambu dan semangat mereka untuk bertahan. Mereka duduk berhadapan di atas tikar pandan, menyalakan lampu minyak kecil. Raka mulai mengupas singkong, sementara Maya menatapnya dalam diam. Ia teringat percakapan teleponnya dengan ibunya pagi tadi. "Maya, kamu beneran mau tinggal di tempat seperti itu? Kalau mau, Mama bisa kirim tiket pulang." Suara ibunya terdengar khawatir. "Ma, aku baik-baik saja di sini," jawab Maya lirih. "Tapi hidupmu jauh lebih mudah kalau di kota. Kamu nggak harus susah begini." Maya menatap lantai saat menjawab, "Kadang, yang muda itu justru bikin hati kosong, Ma." Namun, keraguan tetap mengendap. Apalagi malam itu, badai makin kencang. Suara petir membuat jantungnya berdegup. Raka berusaha menenangkannya dengan cerita-cerita masa kecilnya yang kocak, tentang bagaimana ia pernah terjebak di kandang kambing saat hujan, atau bagaimana ia nyaris terbawa arus sungai waktu kecil. Tapi di balik tawa itu, Maya menyadari satu hal, cinta memang menghangatkan hati, tapi kenyataan tak selalu semanis dongeng. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar bisa bertahan di kehidupan seperti ini untuk selamanya. Hujan makin deras. Raka memandang Maya, lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu gak sanggup, Maya, aku gak akan marah. Aku hanya ingin kamu bahagia, di sini atau dimanapun." Kalimat itu membuat Maya terdiam. Di tengah suara badai, ada badai lain yang mulai bergolak di hatinya. Pagi itu, hujan telah reda. Udara segar menyeruak melalui celah-celah dinding bambu. Maya berdiri di depan gubuk, memandangi kabut yang menggantung di atas sawah. Raka sudah berangkat sejak subuh, membantu tetangga yang panennya terancam busuk akibat badai semalam. Maya baru saja hendak menjemur pakaian ketika seorang pria berjas rapi muncul di ujung jalan tanah, pemandangan yang janggal di desa ini. Pria itu berjalan cepat, memegang payung meski hujan sudah berhenti. "Maya?" Suaranya tegas, matanya menyapu seluruh tubuh Maya seperti sedang memeriksa sesuatu. "Ya, saya Maya. Anda siapa?" "Saya Daniel, dari Jakarta. Saya datang atas permintaan suami Anda, atau mantan suami, tepatnya." Maya tersentak. Kata mantan suami menggantung di udara seperti awan hitam. Daniel lalu menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini tiket pesawat dan uang. Pak Adrian minta Anda pulang. Katanya, tempat ini tidak pantas untuk Anda." Maya menatap amplop itu lama sekali. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena hatinya tersayat. Daniel menambahkan, suaranya agak merendah, "Dia masih peduli sama Anda. Katanya, Anda tidak akan tahan hidup begini." Sepanjang hari, pikiran Maya berkecamuk. Ia tidak langsung memberitahu Raka. Tapi sore itu, saat Raka pulang, peluh dan lumpur menempel di bajunya, ia merasakan sesak yang aneh. Malamnya, ia akhirnya menunjukkan amplop itu. Raka hanya memandanginya, lalu menghela napas panjang. "Maya, kalau kamu mau pergi, aku akan mengantarmu sampai bandara." "Raka, kenapa kamu ngomong gitu?" "Karena aku tahu, cintaku saja mungkin tidak cukup untuk membuatmu bertahan. Aku tidak mau kamu menderita di sini." Kalimat itu menusuk hati Maya lebih dalam daripada hujatan siapapun. Ia ingin berkata bahwa ia memilih Raka, tapi di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus bertanya, apa ia sanggup menukar kenyamanan dengan cinta selamanya? Di luar, jangkrik bernyanyi. Tapi di dalam gubuk bambu, malam terasa sunyi sekali. Pagi buta, ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Maya terbangun lebih awal dari biasanya. Pikirannya masih dibayangi ucapan Raka semalam. Ia menatap wajah lelaki itu yang tertidur di sampingnya, tenang, polos, dan penuh kelelahan.
Di wajah itulah ia menemukan kehangatan yang tak pernah ia rasakan bahkan saat tinggal di rumah besar bersama Adrian. Ia berjalan keluar, duduk di bangku bambu yang basah oleh embun. Pandangannya menerawang ke jalan tanah yang akan membawanya ke kota, lalu ke bandara, lalu ke kehidupan lamanya. Kehidupan yang penuh cahaya lampu dan segala kemewahan, tapi juga penuh kesepian. Suara langkah kaki memecah lamunannya. Ternyata Raka sudah bangun. Ia membawa 2 cangkir kopi panas. "Maya, aku tahu kamu belum jawab, tapi aku ingin kamu memilih tanpa rasa hutang budi. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Kalau kamu mau tetap di sini, kita akan berjuang bersama." "Kamu nggak takut aku nyesel nanti?" tanya Maya lirih. "Kalau kamu nyesel, itu berarti aku gagal membahagiakanmu. Tapi setidaknya aku jujur dari awal." Hari itu, Maya memutuskan pergi ke pasar seorang diri. Ia ingin membeli sayur dan bahan makanan, tapi sebenarnya ia butuh waktu untuk berpikir. Di pasar, beberapa ibu desa menyapanya ramah. Ada yang memberi pisang gratis, ada yang membantunya menawar harga beras. Maya tertegun. Di sini, meski ia tak punya siapa-siapa, orang-orang sudah menganggapnya bagian dari keluarga besar desa. Sore menjelang, hujan turun deras. Maya pulang basah kuyup. Raka berlari menghampirinya, membawa handuk dan menariknya masuk ke gubuk. "Kamu nggak apa-apa? Tadi hujan besar banget," ucap Raka sambil membungkusnya dengan kain hangat. Di momen itu, Maya merasakan sesuatu yang jelas. Ini bukan sekadar cinta. Ini rumah. Malamnya, ia mengambil amplop berisi tiket dan uang dari Daniel. Ia memandanginya sekali lagi, lalu menatap Raka. "Raka, aku sudah pilih." "Pilih apa?" Maya tersenyum tipis. "Aku pilih tetap di sini. Sama kamu. Sama desa ini." Raka memejamkan mata, seperti menahan rasa syukur yang terlalu besar untuk diucapkan. Namun, di kejauhan, tak ada yang tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada kejutan besar yang menanti di bab berikutnya. Pagi itu, langit bersih, angin membawa aroma sawah yang segar. Maya sudah mulai terbiasa dengan rutinitasnya, menimba air, menyapu halaman, menyiapkan sarapan sederhana. Namun, hari ini Raka terlihat sedikit gelisah. "Ada apa? Kok dari tadi kamu mondar-mandir?" tanya Maya sambil menatap piring. Raka menggaruk kepala, lalu berkata, "Aku harus ke kota. Ada urusan penting. Penting sampai nggak bisa ditunda." Raka hanya mengangguk, lalu menatap Maya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. "Aku balik sebelum sore," katanya, sebelum akhirnya menghilang di tikungan jalan tanah. Maya berusaha tak memikirkan terlalu jauh, tapi rasa penasarannya tumbuh. Ia berjalan ke kebun bambu di belakang rumah, tempat Raka sering menghilang sendirian. Di sana, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil tersembunyi di antara rumpun bambu. Pintu itu terkunci, tapi celahnya cukup untuk Maya mengintip. Matanya terbelalak. Di balik pintu itu ada ruangan seperti bengkel kerja, penuh peralatan pertukangan yang modern dan rapi. Di sudut, ada rak-rak berisi gulungan kain, kerajinan bambu yang detailnya luar biasa, bahkan beberapa kotak kayu dengan label alamat pengiriman ke luar negeri. Maya mundur perlahan. "Selama ini, Raka menyembunyikan ini dariku." Menjelang sore, Raka kembali dengan wajah lelah. Maya menunggunya di beranda. "Kamu ke kota buat urusan apa, Raka?" Raka diam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aku mau cerita, tapi jangan kaget." Ia mengajak Maya masuk ke bengkel rahasia itu. "Tempat ini, warisan ayahku. Dulu, beliau pengrajin bambu terkenal yang hasil karyanya dikirim sampai Jepang dan Eropa. Setelah beliau meninggal, aku teruskan usaha ini diam-diam. Aku nggak mau orang desa atau bahkan kamu mengira aku menikahimu karena mau pamer kemampuan atau uang. Aku ingin tahu, kamu mau tinggal sama aku apa adanya." Maya terpaku. "Jadi, semua alat ini, semua pesanan itu yang bikin aku kadang ke kota, mengirim pesanan,
urus pembayaran. Penghasilan ini cukup untuk bikin kita hidup layak, bahkan lebih. Tapi aku nggak mau itu jadi alasanmu bertahan. Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Raka, kalaupun kamu cuma punya gubuk bambu kosong, aku tetap akan memilihmu. Raka menunduk, menahan haru. Itu yang mau aku pastikan. Beberapa bulan kemudian, gubuk mereka berubah sedikit demi sedikit. Bukan menjadi rumah mewah, tapi lebih kokoh, lebih hangat. Rak hasil kerajinan Raka dipenuhi pesanan dari mancanegara. Maya ikut membantu, memotret produk, membalas email pembeli, dan belajar bahasa Indonesia lebih lancar. Suatu sore, mereka duduk di beranda, memandang matahari terbenam. Kamu sadar nggak, Mei? Kita ketemu karena kamu kabur dari masalah. Tapi sekarang, kita justru nemuin rumah baru di sini, kata Raka sambil menggenggam tangannya. Maya tertawa kecil. Iya, ternyata liburan yang kupikir cuma seminggu, malah jadi seumur hidup. Angin sore mengibaskan rambut Maya. Di kejauhan, suara anak-anak desa tertawa, aroma kayu bakar dari dapur tetangga menyusup ke udara. Tidak ada lampu kota yang berkilau, tidak ada deru kendaraan. Tapi di sini, di gubuk bambu sederhana, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Cinta yang tak diukur dengan harta, dan rumah yang dibangun bukan dari dinding, tapi dari hati. Dan sejak hari itu, Maya tak pernah lagi menoleh ke belakang.